Ya, salah satu dari kita harus ada di rumah ketika yang satunya bekerja. Disadari oleh setiap orang tua adalah anak itu subjek, bukan objek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan obrolan keluarga. Kali ini jilid 3 kami akan membicarakan hal lain yang kembali lagi tidak penting, tapi seringkali tidak terekspos oleh kewarasan. Masih bersama saya, suami, Dan saya istri hari ini kita akan membicarakan apa, Bu? membicarakan pola asuh anak. Oh, cara kita mengasuh anak, bukan pola asuh anak. Kok rada Sing abot? kita sebenarnya kan tidak pernah mengasuh anak juga toh. Ya kur anaknya ngerti-ngerti gede ngono ae ora krasa. Ora ngerti sebenarnya. Tidak sesuai, mungkin tidak sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis para psikolog handal, psikolog ahli itu toh. Ya, itu nih sharing aja apa yang telah kita alami, apa yang sudah kita lakukan. Barangkali berguna. Nah, barangkali ada yang podo, barangkali ada yang meniru, Barangkali juga ada yang tidak setuju. Ya, nek dilihat dari benar salah, nek menurut saya dalam mengasuh anak itu tidak ada yang benar dan tidak ada maksud saya tidak ada yang salah. Semua benar. Kabeh benar. Karena setiap orang tua itu pasti ada titik beratnya sendiri-sendiri. Entah itu anak itu mau di... Saya boleh merokok ya? Boleh, silahkan. Mau diasuh model bagaimana, arep digawe piye kan tergantung orang tua. Jadi tapi kan juga nggak mungkin orang tua ndadekke bocah elek kan ya ora mungkin. Cuman titik beratnya aja yang berbeda antara orang tua satu dan yang lainnya. Satu hal yang mengawali obrolan ini, setujukah Bapak dengan wanita bekerja? Sangat setuju. Karena secara prinsip wanita yang bisa mengurus dirinya sendiri itu selalu menyenangkan untuk dijadikan istri, apalagi dijadikan ibu. Ketika bisa mengurus dirinya sendiri wis wong lanange karek Nah, itu turu. itu cluenya ya. Jadi kalau mau mendekati suami saya itu jangan jadi cewek manja. Jadi cewek mandiri. Kalau jadi cewek mandiri gampang sekali Meluluhkan hati. mendapatkan simpatinya dia itu gampang sekali. Tapi bukan cewek manja yang gitu enggak bakal direken bosone ngono nek. Nek cewek yang mandiri itu sangat misterius bagi dia. Bener? Oke, kalau jenengan setuju wanita itu bekerja, terus yang sudah dijalani bagaimana pola asuh anak? Maksudnya ngomongnya anak piye terusan? Ya, salah satu dari kita harus ada di rumah ketika yang satunya bekerja. Salah satu dari istri atau suami ini harus ada di rumah. Kalau yang di rumah itu kakek atau neneknya masuk enggak? Maksudnya Saya masuk bagian dari salah satu ini apa enggak? Mboten. Saya termasuk orang yang tidak setuju ketika anak itu dalam tanda kutip dititipke ke orang lain. Karena ketika menikah aku dan kamu memutuskan untuk menikah itu kan di luar aku, kamu dan anak-anak itu adalah orang lain. Mereka bukan bagian dari kru kapal kita toh, Bu. Ya. Anakku arek tak gawa neng di senengane opo itu kan kita yang tahu. Mereka hanya pelengkap. Jadi aku metu saka omah, kowe metu saka omah, terus anake dicekel mbae, mungkin secara perhatian, mungkin secara kasih sayang itu mbah itu tetep luwih tresno karo putune timbang karo anake. Tapi apakah tresno iki kemudian
menjadi tresno yang mendidik atau tresno yang memanjakan kemudian menghancurkan, kita juga isih tanda tanya, karena banyak juga putu dimong mbahne dadine luwih apik tinimbang dimong Pak Mbokne. Kembali lagi apik karo elek itu kan aku masih meyakini bahwa semua orang itu sama. Wong apik kuwi urung ketok eleke, wong elek urung ketok apike. Kemampuannya saja mana sing luwih menonjol. Jadi terus kalau untuk ibu dan ayah yang dua-duanya bekerja itu bagaimana? Pilihannya adalah ketika si ibu bekerja di sektor formal, maka si ayah harus bekerja di sektor informal. Atau begitu juga sebaliknya. Kaya ketika dulu istri saya bekerja sebagai perawat di rumah sakit. Ketika istri saya bekerja dalam shift, dilalah kersane ngalah bejoku adalah aku nyambut gawene sebagai tutuk wesi, yang jam kerja saya tidak terikat pada jam dan waktu kerja saya tidak terikat pada kalender. Nanti ketika bojoku pagi yo sing ngedusi anak ya aku, sing dulang anak ya aku. Nanti ketika ibunya pulang ya aku neng bengkel. Itu pun bisa dibalik sebenarnya. Kaya keluarga yang mungkin nanti akan kita hadirkan juga di sini. Di jilid berapa kami belum pasti. Jadi kaya keluarganya Om Yanto. Tante Nita jadi pegawai bank. Om Yanto kemudian memilih untuk dolanan manuk. Agar supaya ngopeni manuk, ngopeni anak esok disambi karo ngopeni manuk. Karena yang memberi warna pada anak itu kan bukan sekolahnya, bukan dia sekolah di mana, sekolah favorit atau tidak, gurune kaya ngopo, disiplin itu kan munculnya dari rumah. Awal maksudnya tahap awal. Nek sekolah tetap ada bagian porsinya, tapi ketika nanti dia usia sekolah. Ya betul. Terus fungsi dari salah satu harus di rumah ini, kemudian menurut Anda, menurut jenengan yang paling penting itu fungsinya apa? Yang paling penting adalah memastikan bahwa si anak ini tahu dia mau apa. Nek di non sewu, mungkin ketika dimong simbah, makan jam makan misalkan, makan itu tidak selalu ketika lapar loh. Derek simbah itu anggere sarapan kui jam 7, makan siang kui jam 12, makan sore jam 5, engko mungkin malam masih dikasih makan lagi. Jadi anak ini ngantek orang ngerti makan itu ketika lapar. Oh, mangan ini manut jam. Mungkin jam semene ditulang. Jam semene ditulang pokoke. Mbuh iki luwe apa ora ngerti. Satu, itu sing barang paling sepele. Sing kedua, seringkali karena dalam tanda kutip anak itu hurung duwe pepenginan, orang tua selalu aku tahu apa yang terbaik untukmu. Aku tahu apa yang terbaik untukmu. Memperlakukan anak sebagai objek. Oh iya. Kowe nek matematika bodoh, kowe iso gambar. Padahal belum tentu juga loh. Belum tentu juga. Si anak ini punya bakat terpendam dalam hal hitung-hitungan matematis yang sebenarnya jauh lebih baik daripada bakat menggambarnya ketika diasah. Ini kan memastikan bahwa si anak ini podo karo dirinya. Jadi dia tidak menjadi orang lain, itu tugasnya wong tua, karena sing ngerti anake kaya ngopo kan tetep bapak mbok nih. Yeah. Itu nek menurutku begitu. Karena sering juga yo sing terjadi pada kita. Aku gagal menjadi engineer. Terus kemudian duwe cita-cita, wah anakku harus tak sekolah ke neng Delft. Sesuk beasiswane tak siapke, ragate tak siapke, bocahe tak dorong-dorong untuk itu. Tapi kemudian ketika si anak itu tak takoni,
pengen dadi apa atau pengen dadi animator. Untungnya aku ya wis lah. Ketika si anak ini pengen jadi animator ya sudah kita dorong ke arah situ karena nek dimulai dari sesuatu yang menyenangkan dia pasti menekuninya dengan serius. Tapi mungkin di keluarga yang lain seringkali pokoknya ora insinyur Ya. pressing koyo ngono kuwi. Dokter nanti Anaknya pokoknya dokter. Lah ngapa to Pak aku kudu dadi dokter? Aku pengen dadi pelawak lho. Dadi dokter kuwi nyambut gawe golek duitnya luwih gampang timbang dadi pelawak. Karena si orang tua merasa dadi dokter ya wis ini. Karena Ini yang terbaik. orang tua itu. Dunianya orang tua itu. Ini Kan yang terbaik. belum tentu anak itu punya dunia lain kan belum tentu sama dengan apa yang dijalankan orang tua. Ya sebenarnya Apalagi anak zaman sekarang loh. ya cocok. Jadi kui. Jadi memang pada prinsipnya mengasuh anak itu sing paling hal dasar yang harus disadari oleh setiap orang tua adalah anak itu subjek bukan objek. Jadi sebagai orang tua itu ngawat-awati tok. Maksudnya memberikan apa yang dia butuhkan, bukan memberikan sesuai keinginan kita. Jadi apa yang dia butuhkan bukan apa yang kita mau berikan. Nah aku pengen nganggo katok suwek-suwek terus karo ibu dipundhut kene katok alus ya tak nggo tapi bukankah itu kemudian mematikan daya kreativitas dan imajinasi saya? Kuwi termasuk kenakalan orang tua ngono. Ya betul, ini istilah baru kenakalan orang tua ini. Kan selama ini yang selalu disorot adalah kenakalan remaja yang loss dari perhatian orang tua, yang loss dari apa lah. Kenakalan orang tua itu? Kenakalan orang tua itu ya wong tua kadang aku bekerja untukmu. Padahal si anak ini tidak butuh dibelikan mainan-mainan yang fancy, baju-baju yang keren. Si anak ini hanya butuh bapaknya. Pak, bapak bekerja setiap hari mendapatkan penghasilan berapa? 2 juta, Nduk. Itu berapa jam kerja? Misal 10 jam kerja. 10 jam kerja sehari bapak dapat uang 2 juta. Berarti nek saya pengen main sama bapak selama 2 jam harus bayar bapak 200.000 ya. Kui ketika ada pertanyaan seperti itu, mungkin wong tua ono sing mikir anakku kok materialistis men. Dia tidak menyadari bahwa dia sudah melakukan abuse terhadap anaknya. Kuwi ora sadar loh terkadang. Iya, betul. Wong tua kuwi selalu ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya, pasti. Tapi apakah terbaik untuk anak menurut versi orang tua itu adalah terbaik untuk anak versi anak. Si anak itu sendiri. Betul, karena masa depan yang dihadapi oleh orang tua adalah masa kini yang dihadapi oleh anak. Dan itu seringkali pola pikir orang tua itu tidak relevan terhadap zaman. Ya, berarti kan intinya sebagai orang tua hanya menyiapkan dia untuk menghadapi masa depannya, bukan menyiapkan dia untuk menghadapi masa depan kita. Betul. Sebagai orang tua. Betul. Gitu toh. Tapi ya terkadang memang secara visi itu orang tua masih seringkali salah. Karena bahasa aku tahu apa yang terbaik untukmu kuwi mau. Aku tahu apa yang terbaik untukmu. Itu membuat secara tidak sadar
membuat orang tua itu menjadi arogan. Menjadi arogan. Arogan terhadap anak. si anak. Tidak mau mendengarkan anak itu terkadang orang sadar, Bu. Ya betul. Terkadang orang sadar. Jadi Pak ngene-ngene sapa to kuwi? Ngene lho sing bener. Pengalamane bapak kuwi 5 tahun-tahun urip. Kuwi nek kaya ngono kuwi mesti dadine A. Padahal belum tentu. Belum tentu. Ono sing berpikiran bahwa sekolah formal adalah tempat di mana anak bisa mendapatkan pendidikan karakter yang sesuai, pendidikan karakter yang tepat lah. Saya termasuk salah satu produk di mana pendidikan karakter saya tidak didapat dari sekolah formal. Mergane sekolah formal ya ora tau mlebu. Kagian bolos sih. Orang bolos. Nek bolos itu kan meninggalkan jam pelajaran. Nah, nek orang melu jam pelajaran kan berarti orang bolos. Orang bolos. Saya masih ingat betul ketika dulu saya tidak berangkat sekolah selama 28 hari. Dan kemudian didukani karo Pak Didik, Pak Guru Wakasek Kesiswaan SMA 1 itu. Pak Didik ganti didukani karo Bapak. Karena apa? Kalau anak saya salah, silahkan dihukum saja sesuai aturan yang berlaku. Tapi jangan menjudge anakmu sesuk arep dadi apa. Keberanian anak saya untuk tidak masuk sekolah itu tanda kesuksesannya di masa depan. Karena bocah iki wis ngerti manajemen resiko. Satu. Yang kedua, dia sudah dewasa loh. Dia tahu baik buruk, dia tahu benar salah. Nek wis ngerti resiko, berarti dak nen mlaku kuwi wis nganggo hitung ora wong ngawur. Berarti apa yang Anda dapatkan dari Bapak itu yang menjadikan jenengan itu sekarang jadi ayah yang seperti ini. Iya. Sedikit banyak iya. Terus berarti karena aku dibesarkan oleh orang tua dengan pemahaman yang sangat berbeda. Ibu itu strict sekali terhadap pendidikan formal. Bapak menganggap pendidikan formal itu hanya mewarnai hidup kita itu maksimal 20%. Yang 80% kita dapatkan di luar ruangan. Ya neng dalan, ya neng lapangan, ya ketemu wong, ya neng pasar dan seterusnya. Bagaimana bersikap, perumusan dasar, mencintai yang lebih muda, menghormati yang lebih tua, itu betul-betul saya dapatkan dari kedua orang tua saya. Seberapapun saya tidak setuju pada pendapat ibu, meskipun saya lebih condong pada pendapat bapak, saya tidak pernah mengkanter. Ibu salah, sing bener ngene, kaya bapak kaya ora itu. Kaya ngono kuwi, saya yakin tidak didapatkan dengan sederhana seperti itu di pendidikan formal. Nang sekolah itu dibangun. Itulah sebabnya kembali lagi ke pembicaraan awal kita bahwa salah satu dari bapak atau ibu itu harus ada di rumah. Ya. Itu. Berarti piye? Adzan. Terputus untuk sholat asar. Tadi sampai di mana pembicaraan kita? Sampai di berarti cara memperlakukan jenengan kepada anak-anak itu sedikit banyak terpengaruh dari cara sangat. orang tua. Sangat terpengaruh. Bapak khususnya kan? Sangat terpengaruh. Terus ini apakah kemudian dengan kedekatan Anda lagi. Anda sopo? Kedekatan jenengan dengan anak-anak itu apa jadi mereka mengidolakan Anda? Oh pasti.
Memang tujuannya begitu. Tidak sebenarnya. Jika boleh, saya ingin anak-anak saya hanya mewarisi sisi baik saya. Tapi kan secara coding DNA itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Nek neng apike mesti neng eleke. Nek apike katut, eleke mesti ya katut. Cuman muga-muga gur sithik wae. Cuman satu hal yang membuat saya bahagia sekaligus shock adalah ketika urung suwe wingi maca chat WA antarane anak saya, anak mbarep karo kancane kuwi lho Bu. Anak saya yang nomor 1 itu kemarin cacatan WA dengan temennya membicarakan tentang tugas yang kemudian anak saya ngomong, loh kuwi kan iso dibantu karo bapakmu tau, aku ya dibantu bapakku. Si anakku kemudian menjelaskan panjang lebar bahwa bapaknya ini bisa mengerjakan tugasnya dengan sepele. Kenapa kamu tidak minta tolong sama bapakmu aja? Dan yang membuat saya shock adalah jawaban si temannya ini, ora iso aku, bapakku kaku kaya sapu. Kan konyol banget ngono lho. Iki anak karo bapak lho. Bapakmu ki ya kancamu, ya gurumu, ya dokter, ya apapun. Lah kok iso si anake ora iso bapakku kaku kaya sapu. Ya mungkin mereka berbagi perannya, si orang tuanya dia ini berbagi perannya adalah bapak itu mencari nafkah, si ibu ini yang menjaga anak, begitu. Kita kan juga nggak bisa menyalahkan itu. Ora. Ini terlepas dari benar atau salah ya. Karena kita selalu mengedepankan komunikasi. Apa iya sih? Sepiro kesele si bapak, sepiro sibuke si bapak sampai pada titik di mana anak gue arep ngajak Gojek bapakne we ora wani lho. Oh, Pak, karena itu kan harus dibangun, Pak. Kita kan tidak jenengan mendapatkan apa namanya? Istilahnya apa ya? Jadi anak itu tidak ada yang aku pilih ibu, aku pilih bapak gitu kan. Itu kan dibangun dari mereka bayi bahkan. Jadi yo bukan hanya saya yang memandikan, tapi jenengan ya bisa, bukan hanya saya yang nyalini dandani, jenengan yo sok nyalini dandani. Tadi seolah kita ini sama. Nek dari kecil mereka bapak selalu di rumah. Bapak itu selalu kerja terus kemudian pulang hanya pada bapak saat mbok mereka kuwi ngono kuwi lho Bu. Bapakku ora tau nang omah lho. Sing nang omah mbokku terus lho. Sakniki jadinya jenengan itu komunikasi dengan bapak apa juga seperti jenengan komunikasi dengan Riris? Ya mboten. Nah iya toh. Tapi paling tidak aku orang ngarani bapakku kaku kaya Nah sapu itu kan ungkapannya dia. Ono masa hanya di mana aku karo bapak itu sekedar gojek. Wah, ayu kae le. Bapak karo anak ngawaske eneng wong wedok ayu terus bapakne jawel anake. Wah, ayu kae le, ayu kae. Kowe gelem ora nek karo wong ayu ngono kae. Karena apapun yang terjadi, anak itu rata-rata nek karo bapak itu nganggepe kaya gendruwo to. Itu kan harus dimulai dari sisi orang tua dulu. Untuk gelem melung, untuk gelem jawel, untuk gelem ngejak gojek anaknya kan dimulai dari bapak dulu. Si anak ini pasti akan berasumsi bahwa nek tak jak gojek kok bapak duka apa ora ya. Nek ngene ngono kuwi. Ketika orang tua melakukan dalam tanda kutip kenakalannya itu, si anak kan nggak bisa apa-apa. Kembali ke kenakalan orang tua ini tadi ya. Nek saya tadi wis ngomong bahwasanya yang terpenting adalah menempatkan anak sebagai subjek, jangan menempatkan dia sebagai objek. Yeah. Contoh sepele yang bisa Anda contohkan apa? Contoh sepele adalah yang paling dasar dan sepele. Biarkan anakmu memilih bajunya sendiri untuk dipakai. Jadi toh
Sering kali. Setuju saya itu. Sering kali wong tua kuwi kowe ganteng nek nganggo iki. Ya. Aku ora pengen ganteng, Pak. Aku pengen tak nggo sing aku rumangsa penak dan Ya aku terkadang merasa terkadang orang tua itu memaksakan. Jadi iki lho Le arep ketemu sedulur-sedulur, aja nganggo klambi kuwi kan gitu. Misal terus kuwi iki bagian lho kecil arep- lho, bagian kecil. Contoh paling sederhana iki kuwi. Ya. I know what's best for you. Kuwi seringkali menjadi racun. Terus nek rada gede sithik mungkin contohnya yang biasa kita lakukan adalah selalu mengingat bahwa anak itu punya urusan sendiri. Jadi dia punya tanggung jawab sendiri, punya dunia sendiri. Jadi seperti beberapa waktu yang lalu juga ketika anak kita ya itu Ya perkara bilang kuwi anakku pagi-pagi. paudu kan sing ngerti gur kowe karo Gusti Allah, Bu. ketika pagi-pagi gitu wes ibu Mbak Riris pengen mboten sekolah gitu, terus saya dengan tegas bilang mboten pareng, kamu harus sekolah. Terus karena dapat jawaban dari ibunya tegas, langsunglah ke bapaknya. Gidik. Karena dia tahu. Itulah perbedaan antara bapak dan ibu. Karena dia tahu bapaknya pasti akan mendukung dengan Saya kondisi. tidak pernah berkata tidak boleh. Jika Selalu jawabannya boleh, silahkan. Ora sekolah, ora apa-apa. Lah ngopo toh? Lah ngopo ini yang kemudian menjadi penting. Harus ada alasan masuk akal yang melandasi sebuah pengambilan keputusan. Jika alasannya masuk akal, ora sekolah kuwi ora apa-apa. Toh sekolah ya gur ngono-ngono wae, ngono lho. Toh sekolah ya gur ngono-ngono wae. Begitu. Kita sampai pada titik di mana memicu anak untuk bisa berpikir kritis. terus begitu tak lanjutkan, ketika datang ke bapaknya dan boleh karena tahu bapaknya ini tipe yang boleh asal ada alasannya, gawe alasan tirik-tirik, Mbak Riris pusing, Mbak Riris apa dan sebagainya. Terus satu lagi, jangan sampai kita berdua ini kalau punya pendapat yang berbeda itu di depan anak. Datanglah anak ini, cari bapak boleh. Terus kita setengah kamar ini langsung bapaknya langsung enggak boleh, karena tadi alasannya enggak mau sekolah itu karena pekerjaan rumahnya belum selesai, jadi enggak boleh. Ya wis, ketika masalahnya kemudian ketemu, kita dorong si anak, kita support si anak, masalah ini rampung wae. Bapak dan ibu pasti membantu. Ketika masalahmu selesai, sekolah ya sekolah. Jadi intinya adalah tanggung jawabmu itu diselesaikan, bukan dihindari. Tanggung jawabmu itu dihadapi. Jadi kamu punya dunia sendiri. Saya tidak akan memaksakan kehendak saya kalau menyangkut dengan tanggung jawabmu. Kesimpulan untuk jilid 3 kali ini. Kesimpulan Kita terbatas durasi soalnya. Kok cepet men? Kesimpulan untuk jilid 3 kali ini adalah jadikan anak sebagai subjek, jangan sebagai objek. Dan berusahalah untuk tidak menjadi orang tua yang nakal. Obrolan ini adalah obrolan menurut versi keluarga kami. Jika nanti teman-teman lain punya pendapat yang lain yang mungkin satu visi atau bahkan berbeda dengan kami, silahkan tuliskan di komen. Miso-miso ya untuk sing penting ora porno. Sekian dari kami, undur diri sejenak dari obrolan keluarga. Barangkali nanti masih ada jilid berikutnya yang mungkin akan memicu pembicaraan dan bahan pemikiran bagi keluarga-keluarga yang lain.
Sekian, saya suami, Saya istri. kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.